Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sanisa Anggraini, NPM 20210100105 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas C dalam mata kuliah Metode Studi Islam dan Dasar Pengampu Bapak Muslim SHI MHI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber ajaran Islam yang terdapat di dalam ijtihad. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang bersifat pedoman pokok dan global, sedangkan penjelasannya banyak diterangkan dan dilengkapi oleh sunnah. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman, banyak masalah-masalah baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah. Contohnya saja, akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini, timbullah masalah bayi tabung, pemindahan kornea mata, dan lain sebagainya. Dan hal tersebut memerlukan jawaban, dan hal tersebut apakah diperbolehkan atau tidak, dan bagaimana sebenarnya menurut konsep ajaran Islam. Dan dalam persoalan itu sudah tentu jawabannya bagaimana dan sejauh mana Islam secara tegas menetapkannya dan memecahkan persoalan tersebut. Dan dengan demikian mereka menggunakan metode ijtihad, dan metode ijtihad ini sangat dibutuhkan sebagai salah satu metode dalam menerangkan suatu persoalan yang tidak ada atau secara jelas tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang selanjutnya ialah pengertian ijtihad. Pengertian ijtihad menurut bahasa ialah kecurahan segenap kesanggupan untuk mendatangkan suatu dari berbagai urusan ataupun perbuatan. Kata ijtihad sendiri berasal dari kata jahada yang artinya berusaha keras ataupun berusaha sekuat tenaga. Kata ijtihad secara harfiah mengandung arti yang sama. Dengan cara ini, teks ditetapkan bagi seorang ahli hukum yang dengan kemampuan akalnya berusaha keras untuk menentukan pendapatan di lapangan hukum mengenai hal yang pelik dan meragukan. Selanjutnya ialah landasan ijtihad. Dalam Islam, akal sangat dihargai. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mempergunakan akal, sebagaimana di dalam surat Al-Imran ayat 190, yang artinya sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Selain itu juga terdapat di dalam surat Al-Anfal yang ayat 2, artinya sesungguhnya binatang ataupun makhluk yang seburuk-buruknya di sisi Allah ialah orang yang peka dan tuli yang mengerti apapun. Untuk memberikan bukti bahwa ijtihad pernah dilakukan oleh para sahabat, bahkan juga pada masa Nabi sekalipun, adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Baghawi dari Mu'ad bin Jabal. Pada waktu itu Rasulullah mengutusnya ke Yaman. Nabi bersabda, "Untuk bagaimana engkau diserahkan urusannya ke peradilan?" Jawabnya, "Saya menetapkannya perkara berdasarkan Al-Quran." Selanjutnya Rasulullah bertanya, "Kalau kau tak mendapati dalam Al-Quran, gimana?" Jawabnya dengan menggunakan sunnah. Rasulullah pun SAW bertanya, "Sunnah pun tak kau dapati?" Jawabnya, "Saya akan mengarahkan kesanggupan saya untuk menetapkan hukum dengan pikiranku." Akhirnya Nabi menepuk dada dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik atau kecelakaan pada utusan Rasulullah atau Mu'adz. Dalam peristiwa lain, pada masa Abu Bakar, Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran dikumpulkan dalam bentuk mushaf, mengingat telah banyak para sahabat yang hafiz Al-Quran meninggal dalam peperangan. Pada mulanya Abu Bakar menolak, mengingat hal itu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Dalam hal itu, Umar berpendirian bahwa merupakan sesuatu kebaikan bagi kepentingan umat Islam dan umat muslimin. Yang selanjutnya ialah macam-macam ijtihad. Ditinjau dari segi pelakunya, ijtihad dibagi menjadi dua, yaitu ijtihad perorangan dan ijtihad jama'i. Ijtihad perorangan yaitu suatu ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid dalam suatu persoalan hukum. Sedangkan ijtihad jama'i ialah ijtihad kelompok. Ijtihad yang dilakukan sekelompok mujtahid dalam menganalisis suatu masalah untuk menentukan suatu ketetapan hukum. Sedangkan dapat dilihat dari lapangannya, ijtihad terbagi menjadi tiga, yaitu ijtihad pada masalah-masalah yang ada nasnya tapi bersifat dani. Yang kedua, ijtihad untuk mencapai suatu hukum syara dengan penetapan kaidah kululiyah yang biasa ditetapkan tanpa adanya suatu nas. Yang ketiga ialah ijtihad bi ar-rayyi, yaitu ijtihad dengan berpegangan pada tanda-tanda dan wasilah yang telah ditetapkan syara untuk menunjukkan pada suatu hukum. Yang selanjutnya ialah kedudukan ijtihad. Yang pertama, hasil ijtihad tidak mutlak atau relatif, bisa berubah. Yang kedua, hasil ijtihad tidak berlaku umum, dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Yang ketiga, proses ijtihad harus mempertimbangkan motivasi, akibat, dan kemaslahatan umum ataupun umat. Yang keempat ialah hasil ijtihad tidak boleh berlaku pada persoalan ibadah madlah, sebab masalah tersebut telah ada ketetapannya dalam Al-Quran Sunnah. Dengan demikian, kaidah yang terpenting di dalam melakukan ijtihad adalah bahwa ijtihad tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.
Yang terakhir ialah metode ijtihad. Yang pertama ialah kias, artinya reasoning by analogy. Makna aslinya ialah mengukur atau membandingkan atau menimbang dengan membandingkan sesuatu. Yang kedua ialah ijma atau konsensus. Kata ijma berasal dari kata jama'un yang artinya menghimpun atau mengumpulkan. Yang ketiga ialah ijtihad, artinya preferensi. Yang keempat ialah maslahat al-mursalat. Itu keputusan yang berdasarkan guna atau manfaat sesuai dengan tujuan hukum. Yang kelima ialah syad az-zara'i, adalah suatu yang mengakibat perbuatan haram adalah haram dan yang dapat membawa kita pada halal adalah halal. Yang keenam ialah al-rub, adalah memanfaatkan adat istiadat kebiasaan sosial yang beragam dan masyarakat sebagai sumber hukum sekunder selagi hal itu tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketujuh ialah istishab. Secara hukum ialah merujuk pada proses perumusan hukum fikih. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.